hari Minggu ketemu lagi nih dengan Maksud Sam dan Masa Andre. di mana jadi di sekolah Minggu online. Nah, adik-adik, karena hari ini adalah hari Minggu, kita mau memuji Tuhan. Tetapi sebelum memuji Tuhan, Lalu mau nanya nih, mau nanya kabar adik-adik di rumah. Kira-kira kabar adik-adik di rumah bagaimana? Ya, Lalu yakin dan percaya kabar adik-adik di rumah pasti sehat dan luar biasa. Karena hari ini adalah hari Minggu, kita mau beribadah ya adik-adik. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Adik-adik duduk yang tertib ya, karena menyanyikan sungguh-sungguh. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita bersatu di dalam doa. Jadi lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikutilah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan dari terbit matahari. Kita bangkit berdiri semua ya. Naikkan pujian ini diikuti Dosa Andre dan Dosa ya. Bertiga kami dengan semangat. Dari terbit matahari sampai pada matahari
masih akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya, jadi ikuti gerakan lause depan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jadi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita masih memuji Tuhan, kita mengangkat pujian kau temanku, kau temanmu. Kita masih tetap berdiri ya. ikuti gerakan lause di depan dengan semangat. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Ketika kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Jadi kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Nah, jadi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi duduk dengan diam ya. Silakan menikmati. Duduk dengan baik. Dadah. Dadah. Shalom adik-adik, sama hari Minggu. Nah, ketemu lagi dengan Lause Ihsan. Minggu ini Lause Ihsan yang akan cerita untuk adik-adik semua. Tapi sebelum kita cerita, kita doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu hari ini. hari ini. Kami ingin Kami ingin mendengarkan mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Ajar kami Ajar kami untuk dapat untuk dapat duduk diam duduk diam dan mendengar dengan baik. dan mendengar dengan baik. Berkati kami Berkati kami dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Amin. Amin. Nah, minggu ini Lause mau cerita tentang Daud dan Yonatan. Hah? Yonatan siapa sih? Nah, Yonatan ini adalah anaknya Raja Saul. Nah, adik-adik pasti tahu dong Raja Saul siapa? Nah, Raja Saul adalah raja yang dirapi dan dia menjadi raja yang berkuasa atas bangsa Israel. Nah, kenapa Yonatan dan Daud bisa bersahabat? Karena Daud
berperang melawan Filistin dan ia menang. Ia pun dibawa pulang Raja Saul dan bertemu dengan Yonatan. Yonatan yang bertemu dengan Daud langsung merasa suka dan mengasihi Daud. Ia bahkan memberikan baju perang, memberikan ikat pinggang, memberikan senjatanya untuk Daud. Saking ia mengasihi Daud. Nah, tapi pada suatu hari nih adik-adik, Raja Saul dan berserta rombongannya pulang nih. Nah, perempuan yang bermain dengan rebana, bernyanyi untuk menyambut kepulangan mereka bernyanyi bahwa Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, langsung mau kasih tahu nih, berlaksa-laksa itu artinya banyak banget. Lebih dari ribuan, lebih dari puluh ribu, bahkan lebih dari berjuta-juta. Jadi banyak banget. Jadi artinya adalah Daud mengalahkan banyak musuh, banyak orang Filistin dibanding Raja Saul. Nah, Raja Saul yang mendengar itu langsung marah. Dia langsung merasa tersaingi. Dia pun langsung berpikir bahwa jangan-jangan aku akan digeser oleh Daud. Dia tidak akan menjadi raja lagi. Sebaliknya, Daud yang akan menjadi raja. Nah, Raja Saul takut dong adik-adik. Dia pun akhirnya mulai membenci Daud. Nah, di sini Raja Saul udah mulai salah ya adik-adik. Sebagai raja, ia harus bijak dan tidak boleh membenci Daud. Nah, di hari-hari kemudiannya rasa bencinya, rasa iri hatinya makin memuncak nih. Nah, akhirnya suatu hari ketika Daud lagi bermain kecapi, lagi memuji Tuhan di dalam rumah bersama Raja Saul yang sedang memegang tombak, ia pun berpikiran jahat. Ia ingin melempar Daud dan menancapkannya ke dinding. Ia pun melempar, namun puji Tuhannya Daud bisa mengelak 2 kali. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud. Lalu takut Raja Saul karena ia sadar bahwa Tuhan menyertai Daud dan Tuhan mulai meninggalkan Raja Saul yang penuh iri hati. Nah, di kemudian hari ia berusaha untuk terus menjatuhkan Daud. Ia terus berusaha untuk membunuh Daud dan mengalahkan Daud. Namun ajaibnya kuasa Tuhan terus menyertai Daud. Ia terus selamat, ia terus terlindungi dari semua serangan Raja Saul. Pada suatu hari, Raja Saul dengan terang-terangan bilang kepada semua pegawainya, bahkan kepada anaknya itu Yonatan. Dia bilang gini, aku akan membunuh Daud, aku akan membunuh dengan cara apapun. Nah, Yonatan yang bersahabat dengan Daud terkejut dong. Dia merasa ia tidak terima dan ia akhirnya memberitahukannya kepada Daud. Ia berkata, hati-hati dan bersembunyilah agar Raja Saul tidak membunuh engkau. Ia pun akhirnya sembunyi. Ia pergi menemukan tempat persembunyiannya dan menunggu kabar dari Yonatan. Yonatan yang sangat mengasihi Daud itu pun dengan berusaha membujuk Raja Saul. Dia berkata, harusnya kau lepaskan ia ayah, karena ia telah mengalahkan banyak orang Filistin. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk berperang dan ia membawa pulang kemenangan bagi bangsa kita. Akhirnya karena rayuan Yonatan, Raja Saul pun berkata, demi Tuhan yang hidup, Daud tidak akan dibunuh. Nah, kabar baiknya tidak berlangsung lama, karena pada suatu hari timbul lagi rasa iri hati, rasa benci di hati Raja Saul. Ia pun mulai ingin membunuh Daud. Ia ingin mencelakakan Daud, bahkan menaruhnya di barisan terdepan agar ia cepat mati. Nah, tapi walaupun begitu, Tuhan tetap menyertai Daud loh adik-adik. Daud tetap selamat, Daud tetap berada di jalan Tuhan dan ia selalu menang melawan akal busuknya Raja Saul. Akhirnya ketika Raja Saul sudah sangat meluap emosinya, ia pun memerintahkan kepada setiap pegawai untuk mengawasi Daud. Ketika Daud tinggal bersama istrinya, ia berusaha mengamati dia. Ia berusaha malam-malam ke rumah Daud untuk membunuhnya. Namun baiknya adalah istri Daud yang mengetahui hal itu. Ia pun bilang kepada Daud, Daud, kamu ini sedang diincar ayahku loh. Kamu mendingan pergi dan selamatkan dirimu. Akhirnya tengah malam Daud pun kabur dari rumah dan pergi bersembunyi. Raja Saul semakin emosi, semakin marah. Ia pun mengejar Daud kemanapun ia pergi.
Yonatan yang mengetahui hal itu menghampiri Daud dan membuat perjanjian bahwa ia akan menyelamatkan Daud sebisa mungkin. Ia kompromi dengan ayahnya, ia membujuknya, bahkan memberi nasihat. Ia pun berkata kepada Daud, "Jikalau engkau selamat, jagalah keturunanku." Keturunan itu apa sih? Keturunan itu berarti anak cucunya Yonatan harus selalu Daud jaga, bahkan ketika Yonatan sudah tidak ada. Akhirnya karena perjanjian itu Yonatan dan Daud berpisah dan akhirnya Daud pun selamat. Nah, luar biasa bukan adik-adik? Yonatan sangat mengasihi Daud. Bahkan yang dia perangi sendiri adalah ayahnya, itu Raja Saul. Ia berani untuk menentang ayahnya karena ia tahu Daud adalah orang yang benar. Nah, adik-adik kita juga harus seperti Yonatan loh. Kita sebagai teman yang baik, kita harus sebagai teman yang selalu mendukung teman kita. Tapi gak boleh mendukung teman-teman ke jalan yang salah ya. Kalau teman kita seperti Daud, kita harus mendukung mereka. Tapi kalau teman kita seperti Raja Saul, kita tidak boleh mendukung mereka ya. Walaupun kita teman dengan mereka, walaupun kita keluarga dengan mereka, kalau mereka jahat, kita harus terus menasihati mereka. Kita harus merubah mereka dan selalu mendoakan mereka. Kita harus belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Kenapa? Karena mereka selalu ada saat mereka senang, susah. Bahkan Yonatan terus melindungi Daud karena ia tahu Daud tidak berbuat salah. Nah, seperti halnya dalam kehidupan kita sehari-hari, Lause, Cantau, mama papa, bahkan adik-adik sendiri pasti punya banyak teman baik kan? Teman baik tuh teman yang ada saat kita senang, saat kita susah, yang selalu bercanda bersama kita, yang selalu jalan-jalan bareng, belajar bareng. Nah, kalau sama teman-teman, kita harus saling mengasihi, saling mendukung, gak boleh iri hati ya, karena iri hati itu bisa membawa kita kepada kejahatan. Contohnya Raja Saul, kita nggak boleh iri hati, kita nggak boleh dengki. Sebaliknya, kita harus terus mendukung teman kita untuk berbuat lebih baik lagi. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini, kita buka yuk dalam Alkitab, Amsal pasal 17 ayat 17. Yuk kita buka bareng-bareng. Kita baca bersama-sama secara 2 kali ya. Amsal pasal 17 ayat 17. Kita baca pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, sekali lagi kita baca, kita hafalkan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, puji Tuhan, kita adik-adik beserta lause-lause semuanya, kita juga harus selalu ingat ayat ini ya. Kita selalu ingat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita beserta teman kita harus menjadi seorang sahabat yang memberi kasih setiap waktu ya. Dalam waktu senang, waktu sedih, kita harus selalu mendukung sahabat kita. Dan kita juga harus selalu membantu mereka dalam kesukaran. Membantu mereka dalam kesukaran artinya ketika teman-teman lagi kesusahan, yang bisa kita bantu, harus kita bantu ya adik-adik. Kita harus bantu. Bahkan ketika bantu mendoakan, membantu mencari jalan keluar, kita sebisa mungkin membantu. Karena Tuhan juga mengasihi orang yang saling mengasihi. Nah, itu sekian cerita kita pada minggu ini. Lalu seharap adik-adik bisa mendengar dengan baik, bisa belajar untuk mengasihi adik-adik, bahkan mengasihi setiap saudara dengan baik. Belajar dari kisah Daud dan Yonatan yang saling support, yang saling mengasihi. Nah, kita akan tutup cerita kita. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar cerita. Berkati kami agar kami bisa belajar menjadi teman yang baik
teman yang baik, teman yang ada teman yang ada saat senang dan susah. saat senang dan susah. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Nah, sekian cerita Laos Seminggu ini. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya ya. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi ada 2 tokoh yang diceritakan oleh Laos Ihsan. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya siapa aja tokoh yang diceritakan? Ya benar, ceritanya tentang Daud dan Yonatan. Nah, Ustaz, kira-kira kenapa ya dengan Daud dan Yonatan? Nah, Daud dan Jonathan itu bersahabat baik, mereka berteman. Tetapi adik-adik, Daud dan ayahnya Jonathan ini, Raja Saul, mereka itu saling membenci. Raja Saul ini membenci Daud, memiliki iri hati terhadap Daud. Tetapi Daud dan Jonathan ini bersahabat, mereka saling mengasihi. Nah, sama seperti kita anak-anak Tuhan, kita juga harus saling mengasihi sesama kita. Nah, kita akan menutup ibadah kita. Tetapi sebelum kita menutup ibadah kita akan menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Ada Satu Sobatku. Nah, kita mempunyai satu sobat yang sangat baik, yaitu Tuhan Yesus. Jadi mari kita bangkit berdiri, ikuti gerakan Laos di depan. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Namanya siapa jadi? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, yang ini dan lebih semangat lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Namanya siapa jadi? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, nah tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Angkat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Doanya diikuti ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kami Kami sudah sudah memuji Tuhan. memuji Tuhan, Kami juga dan kami juga telah mendengarkan cerita cerita firman Tuhan. Kiranya Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, jadi ibadah kita telah selesai.
Kita jumpa minggu depan lagi ya. Dadah. Dadah.